Xiaomi Watch S5. Smartwatch terbaru dari Xiaomi yang punya saya kali ini adalah Ceramic Blue. Harganya yang sedikit lebih mahal dari versi biasanya. Dia memiliki baterai yang cukup besar di 815 mAh, kecerahan layar yang lebih terang daripada si S4 pendahulunya. Untuk smartwatch di harga 2 jutaan, apakah cukup recommended? Di video ini saya akan bahas dengan Huawei Fit 5 yang harganya ini mendekati 2 juta ya, di bawah 2 juta, under 2 juta gitu. Apalagi kemarin di tanggal kembar ya, ini terbilang murah sih. Bagaimana dengan kualitas GPS-nya? Kemudian kecerahan layar di outdoor, daya tahan baterai, dan apakah worth it upgrade dari Xiaomi Watch S4? Untuk warna yang ceramic blue ini saya pilih karena desain ini terbilang mewah dan premium ya. Dia punya strap modelnya leather, ukurannya dia 22 mm. Cuma yang saya suka untuk di bagian bezel case-nya ini terbilang bukan warna birunya mengikuti dari strap ya. Jadi kalau kita mau ganti model strap lainnya, yang warna lainnya gitu ya, maksudnya ini masih bisa masuk. Jadi nggak harus mengandalkan warna biru aja. Bagian body case-nya ini menggunakan material dari stainless steel yang terbilang, yang tadi saya bilang ya, ini berasanya jadi premium. Kemudian bezel layar juga ini terbilang tipis. Beda daripada Xiaomi Watch S4 karena bezelnya itu bisa diputar dan dibuka atau diganti ya warnanya. Untuk ukurannya sendiri menurut saya ini tidak terlalu tipis banget. Kalau saya ukur dari tengah heart rate sensor dia ada di 13 mm lebih dengan diameter di 46 mm lebih. Lak-to-laknya 52 mm lebih. Di bagian strap nih saya coba buka dan saya mau coba timbang ya beratnya ini berapa. Bobot smartwatchnya aja dia ada di 46 gram dengan strap leathernya ini terbilang tipis di 56,4 gram. Jadi strapnya aja ini sepasang di 10 gram lebih ya. Ini benar-benar cakep, strapnya halus, lembut, tipis, dan berasa ini kualitas strap leathernya bagus. Jadi saya teringat dengan strap Huawei ya. Huawei waktu itu pernah mengeluarkan juga model strap yang model leather gini. Lalu untuk kelebihan dari smartwatch Xiaomi Watch S5 ini ada di bagian layar, displaynya ini lebih besar daripada tipe yang S4. Kemudian resolusi layarnya juga terbilang ini lebih besar ya, di 480 x 480 pixel. Peak brightness-nya mencapai 2500 nits. Di outdoor saya tes tampilannya seperti ini. Memang kalau di atas kertas dibandingkan dengan smartwatch tipe Amazfit yang pernah tayang juga, harganya di bawah 2 juta yaitu Amazfit Bip Max, kecerahan layar sampai 3000 nits. Bedanya 500 nits, nggak terlalu berasa banget sih kalau bukan benar-benar disandingkan ya dengan kedua smartwatch. Dan saya coba tes untuk Huawei Fit 5, kecerahan layar brightness-nya ini di outdoor, saya tes tampilannya seperti ini. Dia punya layar untuk always on display-nya ini benar-benar cakep ya, benar-benar meredup dari watch face yang kita pakai. Soal tap to wake, kemudian layar di backup off ini bisa, raise to wake ketika audio aktif juga bisa pastinya. Ganti watch face tinggal slide ke kiri, ini bisa ya kita ganti dan kita geser ke atas ke bawah aja nih. Cukup mudah dan gampang, sama seperti di Watch S4. Yang bikin bingung kalau menurut saya ada di bagian tombol bawahnya ini ya. Kalau untuk melihat menu shortcut kita perlu pencet atau tekan tombol yang di bagian bawah ini. Saya pikir di slide dari atas atau dari bawah, ini ternyata tombol yang bagian bawah. Fitur kesehatannya sendiri ini terbilang masih sama seperti tipe S4, dia ada heart rate untuk mengukur detak jantung ya. Ini bisa berjalan dinamis di background belakang. SpO2 juga tersedia, masih sama. Lalu stress level juga ada. Breathe. Oke, di sini ada skor vitalitas. Ini saya baru lihat sih ya. Atau kalau di S4 ada nggak ya teman-teman? Fitur outdoornya seperti kompas, dia pasti tersedia ready. Ini smooth banget dan full screen ya. Keren. Lalu altimeter, barometer nih mesti di slide ke kiri. Perekam suara ini ada. Ih, cakep banget ya. Ini saya suka banget dengan fitur ini. Benar-benar kepakai ketika kita butuh ya untuk mencatat sesuatu tanpa harus mengetik lagi atau buka smartphone. Untuk center dia masih bawaan dari layar ya. Tinggal di tap seperti ini. Jadi belum ada center fisik. Tidak seperti di serinya Supercala Lumix. Itu kecil-kecil di bawah 1 juta. Ada fitur outdoor yang namanya center fisik ya, di bagian atasnya, itu keren sih. Dan GPS-nya dia menggunakan 5 satelit ya. Kalau saya lihat untuk mode olahraga tersedia 150 pilihan. Dan ini udah saya tes untuk berkegiatan di outdoor. Kita lihat untuk kualitas rute GPS-nya di aplikasi. Untuk aplikasi masih sama menggunakan Mi Fitness. Di sini kita lihat dan saya penasaran ya, kemarin nyobain si Redmi Watch 6, menurut saya itu kurang oke. Dan kita lihat di sini, oh ternyata guys ini sama aja ya. Dia punya GPS-nya ini baru lihat aja udah keluar jalur yang begitu amat sangat ya. Padahal cuacanya cerah di tempat saya alias panas. Tapi saya pakai durasinya ini 1 jam 30 menit.
tidak terputus sih, keren sama sekali ya. Cuma untuk keluar jalur ini saya masih lihat ada. Lalu di tikungan seperti ini saya lihat lumayan oke sih kalau di tikungan-tikungan ya. Mungkin nggak setiap saat keluar jalur, tetapi ada beberapa kali tuh ini keluar ya. Bisa dilihat ini juga ada keluar. Dan bagaimana dengan Huawei Fit 5 GPS-nya? Kita lihat. Untuk Huawei Fit 5 kita lihat di sini. Nah, bisa dilihat kan? Kita lihat di sini ya. Rutenya sama 1 jam 31 menit. Ini agak lamaan dikit. Kemudian dia juga tidak terputus ya selama 1,5 jam. Kita lihat lagi di sini, benar-benar jalur GPS-nya tidak keluar jalur dari tadi ya. Nah, ini sih ada sih. Nih di sini ya beberapa ya. Memang nggak perfect. Harganya juga lebih murah dibandingkan Xiaomi Watch S5. Sini saya nongkrong dulu nih sebentar makan siang. Kemudian kita lihat untuk di bagian tikungan ini di bagian sini ya, keluar jalur juga nih. Kurang lebih ya mirip-mirip lah dengan kualitas Xiaomi Watch S5 ya. Untuk GPS sendiri. Nah, urusan baterai, ini baterainya mantap nih, dikasih 815 mAh, hampir 2 kali lipatnya si S4 ya. Kalau dibandingkan dengan si Fit 5, ini baterainya kapasitasnya udah pasti beda ya, beda jauh. Mungkin kalau dibandingkan mending si Amazfit Bip Max. Tetapi selama penggunaan saya atau pengetesan saya selama 1 harian, always on display saya onin dan GPS saya pakai ya untuk pengetesan. 1 hari lebih, turunnya itu 15%. Dengan catatan untuk AOD-nya nih dia model smart ya. Jadi kalau kita tidak pakai atau kita lepas dari lengan kita, dia akan off dengan sendirinya. Jadi yang tidak menyala terus-menerus. Kalau yang menyala terus-menerus pastinya lebih boros ya layutan baterainya. Dan kecerahan brightness itu saya pakai auto. Jadi ketika di dalam ruangan dia akan redup sendiri. Jadi nggak terang terus gitu ya. Menurut saya pribadi di kapasitasnya yang 815 mAh, menurut saya ini sih biasa aja. Walaupun tertulis di atas kertas terlihat lumayan besar ya. Tapi menurut saya ini biasa aja sih. Ya, untuk smart feature saya sampai lupa nih. Di remote kamera ini saya sangat suka ya. Dia responsif ketika waktu mengambil gambar dari smartwatch waktu kita tap layarnya. Kemudian juga kita bisa setting untuk timer dari 3 detik sampai 5 detik. Tanpa menggunakan timer juga bisa. Lalu Find My Phone ini bisa mengeluarkan suara yang cukup kencang dari smartphone kita. Dan Bluetooth call saya tes dari Samsung Galaxy A56 ini bisa melakukan panggilan langsung atau mengangkat telepon dari smartwatch. Tapi kadang-kadang ini saya lihat suka error sendiri ya, tidak bisa mengangkat, hanya muncul notif, nama pemanggil, dan nomor telepon aja. Jadi ketika kita angkat dari WhatsApp call suka off sendiri, terputus. Notifikasi chat masuk dari WhatsApp, saya lihat ini bisa menampilkan banyak karakter pesan, tetapi saya coba lihat untuk membalas pesan teks dari WhatsApp chat, ini tidak bisa dari smartwatch-nya. Dan saya juga baca komentar, ini banyak yang mengeluhkan ya dari Xiaomi pendahulunya. Ya, kesimpulan yang bisa saya ambil dari Xiaomi Watch S5 yang udah saya gunakan kurang lebih nih nggak nyampe 1 minggu. Smartwatch ini terbilang diameternya cukup besar ya. Buat kamu yang berlengan kecil seperti saya ini merasa kurang bagus atau kurang cocok di lengan saya yang kecil. Namun untuk kenyamanan saya merasa cukup nyaman untuk Xiaomi Watch S5. Dari build quality yang solid, strapnya nyaman banget ketika dipakai, apalagi untuk beraktivitas sehari-hari. Layarnya yang cukup besar menurut saya ini oke banget ya dibandingkan tipe pendahulunya S4 ataupun Huawei Fit 5. Kecerahan layar dia 2500 nits, walaupun begitu ini udah cukup oke untuk dibawa kegiatan di outdoor ya, walaupun beda 500 nits dibandingkan dengan Bip Max. Buat kamu yang udah punya Xiaomi Watch S4, menurut saya sih mending tahan aja sih, nggak usah upgrade lah. Karena menurut saya untuk fiturnya sendiri terbilang mirip-mirip. Yang membedakan untuk di bagian layar lebih besar, baterai yang lebih besar, dan juga tingkat brightness peak-nya itu menurut saya juga nggak terlalu besar banget peningkatannya. Yang bikin beda adalah di bagian sensor kesehatan di Xiaomi Watch S5 ini lebih baru ya dibandingkan Xiaomi Watch S4. Ya pastilah yang namanya juga teknologi, pasti yang baru itu lebih baik. Sekali lagi saya mempesankan semuanya ini tidak ada produk yang sempurna ya, pasti ada kelebihan serta kekurangannya. Jadi disesuaikan aja dengan budget kalian, kira-kira mau pilih yang mana nih. Ada Huawei Fit 5 yang jauh lebih murah, dan menurut saya pribadi GPS-nya itu lebih oke sih. Sedangkan yang punya S4 mending tahan aja, karena S5 ya yang tadi saya bilang ya, saya udah sebutin. Kalau saya lihat juga untuk Xiaomi Watch S4 itu harganya turun. Ada di bawah 2 juta juga. Mirip seperti Fit 5. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya bahas ya
dari Xiaomi Watch S5 yang udah saya gunakan kurang lebih nih ya belum nyampe seminggu sih. Cuma kalau untuk build quality itu menurut saya bagus. Yang tipe ceramic blue punya saya ya. Oke, mungkin segini dulu. Saya Freddy dan nantikan video smartwatch terbaru lainnya yang akan tayang di channel ini. Jangan lupa subscribe. Bye.